Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang mendefinisikan biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang diperlukan dalam proses produksi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya produksi ini sangat berkaitan dengan unit yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, terutama yang bergerak di bidang manufaktur. Baiklah, materi kedua yaitu menjelaskan biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan suatu biaya yang dikeluarkan supaya bisa mendapatkan bahan baku yang siap untuk digunakan, yang dimana di dalamnya juga mencakup berbagai biaya, yakni penyimpanan, angkut, serta biaya operasional di dalamnya. Maka biaya ini adalah biaya yang merupakan biaya yang berpengaruh besar saat sedang pembuatan produk. Bahan baku ini nantinya bisa digunakan sebagai klasifikasi untuk menjadikan bahan baku secara langsung maupun bahan baku secara tidak langsung. Bagi setiap pebisnis bisa mendapatkan bahan baku ini dari pembelian lokal maupun impor dan bisa mengelolanya sendiri. Sehingga akuntansi biaya bahan baku di sini bisa menjadi dua, yaitu biaya bahan baku secara langsung serta biaya bahan baku secara tidak langsung. Selanjutnya, definisi biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan semua imbalan yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Baiklah, mari kita masuk ke contoh soal dalam menentukan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, contoh soal perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Upah karyawan A ialah Rp500 per bungkus. Untuk setiap bungkus, karyawan A perlu membuat 10 potong kue. Sementara itu, karyawan B bertugas mengemas kue yang sudah jadi dengan upah 10.000 per jam. Dalam suatu hari, karyawan A berhasil membuat 500 bungkus kue, sedangkan karyawan B bekerja selama 8 jam. Berdasarkan ilustrasi di atas, cara menghitung biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Baiklah, untuk mencari biaya tenaga kerja karyawan A dan karyawan B, maka pertama kali yang harus kita cari itu biaya tenaga kerja langsung karyawan A. Cara mencari biaya tenaga kerja karyawan A adalah upah per unit dikali jumlah unit yang diproduksi. Upah per unit karyawan A yaitu Rp500. Jumlah unit yang diproduksi karyawan A yaitu 500 bungkus kue. Jadi, upah per unit dikali jumlah unit yang diproduksi, Rp500 dikali 500 bungkus sama dengan Rp250. Jadi, biaya tenaga kerja langsung untuk karyawan A ialah Rp250.000. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung karyawan B. Dalam mencari biaya tenaga kerja langsung karyawan B itu sama dengan mencari biaya tenaga kerja langsung karyawan A. Bedanya hanya di karyawan A itu per unit, sedangkan di karyawan B itu per jam. Karena karyawan A ini diupah sesuai jumlah unit yang ia produksi. Sedangkan yang B itu karyawan B diupah sesuai dengan lama waktu pengerjaannya. Oke, biaya tenaga kerja langsung per jam sama dengan upah per jam dikali lama waktu pengerjaannya. Upah per jam karyawan B adalah Rp10.000 per jam. Lama waktu pengerjaannya yaitu selama 8 jam. Jadi, upah per jam dikali lama waktu pengerjaan sama dengan 10.000 dikali 8 jam. Sama dengan Rp80.000. Jadi, biaya tenaga kerja langsung untuk karyawan B ialah Rp80.000. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan perubahan pada perilaku, lalu berdasarkan departemennya.
penggolongan biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya overhead pabrik dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Hal ini meliputi biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul akibat berlalunya waktu. Yang terakhir, biaya overhead pabrik yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, penggolongan berdasarkan perilakunya. Dilihat dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Yang ketiga, penggolongan berdasarkan hubungan dengan departemennya. Jenis biaya yang terjadi di departemen pembantu ini meliputi biaya tenaga kerja, biaya depresiasi, biaya reparasi dan pemeliharaan, aktiva tetap, asuransi yang terjadi di departemen pembantu tersebut. Penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun biaya anggaran overhead pabrik, harus diperhatikan tingkat kegiatan dan tingkat kapasitas yang dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dipakai sebagai dasar biaya overhead pabrik. Yang pertama, kapasitas praktis. Yang kedua, kapasitas normal. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Angka kedua, penafsiran tarif biaya overhead pabrik, yaitu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Setelah anggaran biaya overhead pabrik disusun, langkah selanjutnya adalah menetapkan atau memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil biaya overhead pabrik kepada produk. Ada 5 yang bisa kita bebankan kepada produk. Yang pertama, satuan produk. Yang kedua, biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, biaya jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, jam mesin. Langkah terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik. Setelah tingkat kapasitas dicapai dalam periode tertentu, dan anggaran biaya overhead pabrik telah disusun, serta pembebanan telah dipilih, maka selanjutnya adalah dengan menghitung tarif biaya overhead pabrik. Perhatikan tabel berikut ini. Menghitung tarif biaya overhead pabrik, rumusnya yaitu biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan. Karena dasar pembebanan tadi ada 5, yaitu yang pertama satuan produk. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jumlah produksi. Seperti yang dari tabel, taksiran BOP-nya 180 juta dibagi 48.000 per unit. Hasilnya 3.750. Yang kedua, biaya bahan baku. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku dikali 100%. Sama dengan 180 juta dibagi 360 juta dikali 100% sama dengan 50%. Biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%, yaitu 180 juta dibagi 240 juta dikali 100%, hasilnya 75%. Yang keempat, biaya jam kerja langsung. Rumusnya taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam kerja langsung sama dengan 180 juta dibagi 24 jam. Hasilnya 7.500. Yang terakhir, jam mesin. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin sama dengan 180 juta dibagi 18 jam sama dengan 10.000. Laporan harga pokok produksi. Contohnya seperti ini. PT MBSA, laporan harga pokok produksi 17 September 2003. Akun yang pertama, persediaan barang dalam proses awal sebesar 525.000. Yang kedua, biaya bahan baku. Biaya bahan baku meliputi persediaan awal sebanyak 800.000, lalu pembelian sebanyak 3.150.000. Selanjutnya tersedia untuk dipakai. Ini hasil penjumlahan dari persediaan awal dan pembelian, hasilnya 3.950.
Lalu persediaan akhir dikurangi 600. Selanjutnya pemakaian bahan baku 3.350.000. Tenaga kerja langsung 2.100.000. Lalu ada overhead pabrik meliputi biaya tenaga kerja tak langsung sebesar 650.000, biaya listrik dan air 700.000, biaya bahan pembantu 400.000, biaya penyusutan 250. Total dari ini dijumlahkan dengan total overhead pabrik, hasilnya biaya produksi tahun ini sebesar 7.410.000. Lalu dijumlah dengan persediaan barang dalam proses awal, hasilnya 7.935.000. Lalu dikurangi persediaan barang dalam proses akhir sebanyak 600.000, sehingga harga pokok produksinya 7.335.000.